Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, kalian pernah berpikir gak sih bahwa ketika kamu terhubung dengan seseorang yang selalu ada di dalam hati kamu berpikir bahwa ini adalah bagian dari takdir Tuhan. Kalau kamu ngerasa bahwa ini adalah bagian dari takdir Tuhan, maka terciptalah sebuah koneksi, termasuk koneksi emosional antara kamu dan diri dia, atau mungkin juga koneksi jiwa antara kamu dengan diri dia. Lalu seberapa hebatnya sih energi koneksi kamu dengan orang yang mungkin nanti Kevin butuh bantuan dari sahabat bagian, yaitu menyebut namanya dia dalam hati kamu. Kita akan melihat secara detail koneksi kamu dengan diri dia, tentunya orang yang paling spesial dalam hati kamu. Oke, seperti apa energinya kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kevin minta bantuan dari sahabat bagian untuk menyebut nama seseorang dalam hati kamu. Sebut satu saja nama seseorang yang ada dalam hati kamu, orang yang kamu cintai, orang yang penuh dengan sisi emosional yang terdalam antara kamu dan diri dia. Sebut namanya dia dalam hati kamu ya. Sebut namanya dia dalam hati kamu, konsentrasi. Sebut nama dia dalam hati kamu. Rasakan keberadaan orang itu ada di dalam hati kamu. Rasakan keberadaan itu dan panggil nama dia dalam hati kamu. Dan Kevin akan melihat detail tentang koneksi kamu dengan diri dia. Apa kata semesta? Dari koneksi kamu dengan seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati. Namanya kamu sebut dalam hati ya. Sebut namanya dia dalam hati kamu. Oke, kita akan tarik bersama-sama untuk melihat energinya, koneksi dengan seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi koneksi kamu secara detail dengan seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Saat bagian, Kevin masih promosi ya bukunya Kevin yang Heart. Ini masih tersedia di kolom deskripsi ya, di link Shopee kolom deskripsi. Buku Heart ini bisa saat bagian miliki eksklusif, dan setiap bukunya Kevin itu pasti hardcover ya, untuk melihat kualitas dan juga value dari bukunya hardcover. Buku Heart ini bercerita tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, dan ini adalah bagian dari self love. Kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau saat bagian mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Segera miliki buku Heart, kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Ini bukunya juga full color juga ya, saat bagian bisa kalian miliki. Harganya berapa, cara pemesanannya gimana, ada di link Shopee kolom deskripsi. Kalau kalian nggak punya Shopee, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin, atau DM ke Instagramnya Kevin atau emailnya Kevin, ada di kolom deskripsi juga. Lalu buku yang kedua ini sudah mulai Kevin launching ya, tanggal 14 April 2025. Buku Connection ini isinya ilmu banget sih sahabat bagian, dari hal-hal yang mungkin berkaitan dari koneksi jiwa, takdir jiwa, misi jiwa, lalu 6 afirmasi untuk menciptakan sebuah koneksi, lalu bagaimana cara terhubung secara telepati dengan seseorang. Ini Kevin tulis di sini lengkap ya sahabat bagian. Buku ini menceritakan tentang koneksi, yaitu pertemuan ikatan emosional. Takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini, kamu
dan dia selalu merasakan koneksi yang tak terbatas. Segera miliki buku Connection juga, volume kedua ini eksklusif banget, bukunya juga tebel ya, dan full color ya, sahabat bagian. Bukunya berwarna dengan bahasa yang cukup sederhana. Lalu ada 6 bagian afirmasi untuk menciptakan sebuah koneksi antara kamu dengan seseorang, sahabat bagian. Jadi kalian punya buku pertama dulu, lalu buku yang kedua. Buku kedua ini kategorinya adalah relationship ya, sahabat bagian. Kalau buku pertama itu tentang self love, dan buku ini adalah bagian dari seri Deeply Oracle yang sering kita pakai buat reading. Kartu yang biru ini adalah bagian dari Deeply Oracle. Jadi sahabat bagian bisa miliki buku Connection volume keduanya, ada di link deskripsi. Harga pemesanannya ada di kolom deskripsi ya, link Shopee. Kalau nggak punya Shopee, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Instagramnya apa? Ada di kolom deskripsi. Kalau nggak nih, lihat di sini nih. Ini ada Instagramnya Kevin. Oke. Yuk, kita lanjut lagi melihat secara detail ya koneksi kamu dengan orang yang tadi namanya kamu sebut dalam hati. Seperti apa koneksinya? Kita akan cek bersama-sama. Untuk energinya adalah, oke, sahabat bagian. Kartunya adalah Fear. Tentang sebuah ketakutan, tentang sebuah kecemasan. Saat bagian, orang yang sebutnya namanya kamu sebut dalam hati, kamu ada rasa ketakutan terhadap hubungan ini. Entah takut hubungannya berpisah, entah takut hubungannya tidak lagi bisa saling mencintai satu sama lain. Kalau kita sudah ngerasain sebuah hubungan, ada sebuah ketakutan, dan ketika kita sudah bisa berpikir secara kritis, maka kita bisa menjaga itu semua. Karena pertahanan hadir karena ada rasa takut. Kalau manusia nggak ada rasa takutnya, ya gimana dia bisa mempertahankan apa yang terjadi? Ketakutan, ketika manusia masih punya rasa takut, maka dia bisa berjuang di situ, sahabat bagian. Kalau secara detail energinya di sini, kamu takut kehilangan dia. Lalu bagaimana dengan diri dia? Apakah dia takut kehilangan kamu? Ya, terkadang orang ini selalu membuat kamu cemas. Orang ini selalu membuat kamu terbayang-bayang perasaan-perasaan yang mungkin berlebihan. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan itu semua, mungkin energi kamu berada di level force. Karena energi fear atau ketakutan di sini, atau kecemasan ini, energinya ada di level force, energinya rendah. Ketika berada di kondisi rendah semacam ini, apakah koneksi kamu bisa terhubung kepada diri dia? Ya, memang kalau vibrasinya kita rendah, untuk terkoneksi kepada seseorang mungkin susah, mungkin berat. Kalau kita nggak bisa ngatur, kalau kita nggak bisa kontrol. Tapi energi ketakutan inilah yang membuat cinta kamu dan dia selalu ada. Aku takut dia berubah, tidak mencintaiku lagi. Aku takut dia berubah untuk tidak menghubungi aku lagi. Aku takut hubungan ini berakhir dan lain sebagainya. Ya, setiap hubungan terkadang manusia takut di dalam sebuah perpisahan, perubahan sikapnya dan lain sebagainya, terkadang itu membuat takut. Tapi ketika kamu yakin dan percaya bahwa ketakutan yang aku rasakan ini adalah sumber kekuatanku untuk mencintai dia, untuk lebih bisa menjaga perasaannya dia dan menjaga hubungan ini itu tetap ada, maka itu bisa menjadi kekuatan terbesar hubungan kau dan dia. Lantas apakah dia ada rasa takut dan rasa cemas kepada diri kamu? Jawabannya adalah iya, ada. Ada, sahabat bagian. Orang ini takut ditinggalkan oleh kamu. Orang ini seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati. Dia takut kamu berubah. Dia takut kamu ngeblokir dia. Dia takut kamu marah. Kalau mungkin kamu ngeblokir dia, tandanya mungkin kamu sudah tidak lagi memiliki perasaan terhadap diri dia. Tapi apapun yang terjadi, seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati, Kevin yakin dia adalah orang yang paling spesial. Dia adalah orang yang paling bermakna. Wajar jika kalian memiliki sebuah ketakutan, tapi jadikan ketakutan ini sebagai sumber kekuatan kamu untuk mempertahankan hubungan agar menjadi lebih baik lagi ya, sahabat bagian. Ada sebuah ketakutan dalam koneksi ini, dan ini adalah sesuatu hal yang wajar. Kalau nggak wajarnya ini nggak bisa ngendaliin diri. Biasanya kalau orang takut itu kan panik ya. Orang takut itu biasanya panik. Orang takut itu biasanya kata-katanya tuh nggak bisa terkontrol. Apa aja bisa diutarain. Tapi maksud hati bukan mengutarakan hal-hal jelek terhadap hubungan ini. Sebenarnya adalah pengen menunjukkan perhatian. Ini mungkin kamu sebenarnya tuh pengen nunjukin perhatian ke dia, tapi terkadang kata-kata yang nggak bisa dikendalikan, baik dari chatting atau mungkin juga secara langsung, ini yang membuat hubungannya itu kayak ngerasa berlebihan.
Tapi mungkin kalian sudah belajar dari pengalaman itu ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, secara detail koneksi kamu dengan diri dia. Reflection. Wow, ini banyak kesamaan sih antara kamu sama dia. Satu bagian, Kevin merasakan energi kamu dengan dia adalah refleksi jiwa. Kamu adalah dia, dia adalah kamu. Reflection di sini adalah simbol seseorang yang sedang bercermin. Satu bagian memiliki makna tentang cerminan, refleksi, dan jebakan. Nah, ada sebuah cerminan dan juga refleksi. Kau punya banyak sekali kesamaan antara kau dan diri dia, baik dari hobi, passion, baik dari hal-hal yang tak terduga, warna baju, apapun itu, pola pikir, perspektif yang sama dan lain sebagainya, cara berpikir yang sama, bahkan kisah yang sama, dari keluarga yang sama dan lain sebagainya. Kisahnya itu sama semua. Banyak sekali kesamaan di situ. Mungkin kamu anak pertama, dia anak pertama, atau mungkin juga kamu anak pertama, dia anak terakhir. Dan banyak kisah persamaan-persamaan yang perjalanannya ini penuh dengan makna antara kamu dan diri dia. Kesamaan di sini mengindikasi bahwa ketika kamu mencintai diri dia, sebenarnya mudah. Itu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Yang bikin sulit adalah rumitnya bagaimana berpikir, bagaimana mengontrol pikiran dan mengkoneksikan antara pikiran dan juga perasaan. Tapi ketika saat kembali sudah menyadari bahwa orang ini adalah refleksi jiwa kamu dan dia adalah cerminan kamu, banyak sekali kesamaan. Ketika kamu sudah memahami, ketika kamu sudah menerima, maka hubungannya akan lebih baik lagi. Reflection di sini juga bagian dari seseorang yang memang sudah ditakdirkan bersama, seperti soulmate atau twin flame, atau mungkin juga hubungan sehati, atau mungkin juga kamu sama dia memang memiliki soul connection yang cukup kuat. Karena refleksi kamu, apa yang terjadi pada kamu juga akan terjadi pada diri dia. Cerminan, dia adalah bayangan kamu, kamu adalah bayangan dia. Kalau berkaitan seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati itu, apakah ada koneksi? Jawabannya adalah iya. Karena refleksi atau cerminan di sini mengindikasi tentang pantulan. Jadi apa yang kamu rasakan, kamu bisa memantulkan energi kepada dia. Kamu bisa berafirmasi, kamu bisa memberikan sinyal telepati yang kuat kepada orang tersebut. Karena energinya pasti akan memantul, energinya akan terefleksikan. Dan Kevin merasakan perasaan kamu besar kepada dia, begitupun juga dengan dia. Namun waktu yang akan mengajarkan bagaimana kamu ini menyikapi hubungan ini, apakah diterima atau tidak. Apakah hubungannya itu adalah hubungan yang positif atau tidak. Apakah hubungannya penuh dengan karma atau tidak. Ketika kamu menyadari bahwa hubungan ini adalah koneksi antar jiwa yang memiliki karma baik, karma positif, bertemu untuk saling mencintai dan dicintai, maka pertahankan itu. Namun ketika hubungan ini refleksinya adalah tahu banyak rasa sakit yang diderita, penderitaan yang didapatkan, rasa ketakutan, kecemasan yang paling banyak didapatkan, maka misi jiwanya mungkin kamu belajar untuk melepaskan. Berkaitan dengan misi jiwa dan lain sebagainya ada di bukunya Kevin di Connection di situ ya. Itu Kevin jelaskan secara detail tentang apa sih misi jiwa di dalam sebuah koneksi hubungan antara seseorang sebagai takdir cinta. Ini ada di buku ini semua. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Rival, satu bagian. Kamu masih menyukai dia, begitupun juga dia masih menyukai kamu. Kalau ada rasa suka, pasti ada sebuah keinginan. Pasti ada sesuatu hal yang sifatnya adalah kesenangan. Rival di sini tentang suka, keputusan, dan juga keinginan. Satu bagian. Mungkin kamu punya keinginan untuk berbahagia bersama dengan diri dia, hidup bersama diri dia berdampingan, dan keinginan itu memang ada di dalam benaknya dia. Dia ngerasain bahwa dia suka kamu dengan karakter kamu yang cukup unik. Dia tahu bahwa banyak sekali persamaan yang dia rasakan kepada kamu. Karena Kevin melihat cinta ini berawal dari suka. Cinta ini berawal dari suka. Dan seiring waktu berjalan, dalam rasa suka itu tumbuhlah menjadi rasa cinta. Ketika rasa cinta itu sudah muncul, saat bagian semakin dalam, tinggal bagaimana kalian menjaga kekuatan cinta ini. Kevin merasakan orang ini memang sudah mengambil hati kamu sih. Simbolnya di sini ada bunga mawar berwarna pink yang dipotong. Mawar pink yang dipotong di sini mengindikasi bahwa orang ini sudah mengambil hati kamu, sehingga kamu terus
terusan ngerasain dia secara emosional, secara pikiran, bahkan secara fisik. Kamu ngerasain, kenapa kok aku bisa ngerasain dia terus ya, kenapa aku bisa kepikiran dia terus ya. Ya, karena hati kamu sudah diambil sama dia. Dia sudah mengambil hati kamu, dia sudah mengambil perhatian kamu, dan kamu begitu besar mencintai diri dia. Lantas apakah dia merasakan hal yang sama ketika saat pembagian ngerasa bahwa orang ini banyak kesamaan? Kata kuncinya ada di reflection. Orang ini banyak kesamaan antara kau dan diri dia, maka dia juga ngerasain hal yang sama. Jadi kamu gak perlu mencari validasi. Kata kuncinya adalah reflection, tentang sebuah cerminan. Ketika kamu sudah sadar dan tahu banyak kesamaan yang kita rasakan, termasuk perasaan yang kita rasa juga terkadang juga, dan bahkan sering sama, maka kamu bisa mengklaim bahwa apapun yang kamu rasakan sama seperti dia ngerasain kamu dan kamu ngerasain dia. Namun yang menjadi pembeda adalah divine-nya ya. Saat bagian ini bukan bacaan halu ya. Ini bukan bacaan halu, karena Kevin selalu mengedukasi kepada saat pembagian. Setiap orang itu pasti memiliki divine-nya, baik divine feminim atau divine maskulin. Setiap divine ini berbeda cara menyikapi perasaan dalam sebuah hubungan. Kalau divine feminim udah pasti ngerasain emosional itu penuh dengan emosional secara dalam, penuh dengan perasaan, entah suka duka mendayung-dayung. Dan divine feminim selalu melihat segala hal perasaan itu secara subjektif. Lalu divine maskulin untuk menyikapi perasaan, dia tidak sedalam seperti divine feminim, tapi divine maskulin akan bertanggung jawab dalam apa yang dia rasakan, dan dia akan selalu mencari sebuah solusi ketika perasaannya dia memang sedang terhubung kepada kamu. Dan divine maskulin, dia akan melihat cinta sebagai objek yang membuat diri dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasa. Jadi kalau misalnya kamu sudah menjadi objeknya dia dalam perasaan emosional yang terdalam, maka kamu akan selalu difokuskan. Dan fokusnya dia adalah bagaimana untuk bisa mempertahankan hubungan ini, bagaimana dia untuk terus bisa melanjutkan hubungan ini dengan solusi. Kalau kata kuncinya di sini adalah solusi, jadi kalau ada masalah pasti dia menyelesaikan dengan solusi, atau mungkin juga bekerja sama dengan kamu untuk menciptakan sebuah solusi. Tapi kalau enggak menemukan solusi apapun di dalam sebuah hubungan, kemungkinan keintiman yang dia rasakan berubah karena seiring waktu berjalan. Entah ada faktor apa itu bisa mempengaruhi, karena faktornya pasti banyak ya. Oke, ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, ini sudah masuk ke dalam siklus takdir ya. Sudah masuk ke dalam siklus pertemuan antara kamu dengan diri dia. Kalau kartunya adalah Half Moon, kalimat oracle-nya adalah siklus rindu pertemuan. Rindumu tersampaikan kepada diri dia ketika kamu rindu. Ada sebuah afirmasi yang bisa sahabat kebaikan sampaikan kepada dia ketika kamu rindu, karena kamu di sini adalah refleksinya dia adalah refleksinya kamu. Ketika rindu itu muncul, kamu bilang dalam benak rindu kamu bisa ngomong sendiri atau mungkin juga dalam hati, hai rindu, aku tahu ini adalah perasaanmu. Sebut namanya dia ya. Hai rindu, aku tahu ini adalah perasaanmu. Sebut nama dia. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku tahu saat ini memang aku sedang merindukanmu. Dan untuk saat ini aku kembalikan perasaan rindu ini kepada kamu. Dan aku tahu kamu merasakannya. Ini bisa satu bagian ucap dalam hati, atau mungkin juga kamu bisa sampaikan dalam afirmasi kamu. Maka rindu kamu akan tersampaikan kepada diri dia. Daripada kamu rindu gak bisa nahan perasaan, kamu galau sendiri, kamu gak bisa komunikasi sama dia, kamu gak bisa istilahnya menjamah dia, apa salahnya berafirmasi? Karena ketika manusia sudah bisa melepaskan emosional yang ada, dan kamu percaya dan yakin emosional yang kamu sampaikan penuh dengan perasaan kepada semesta, semesta akan mengirimkan hal itu, sinyal itu kepada diri dia. Karena ini adalah bagian takdir kamu bersama diri dia. Namun kalau cintanya melekat banget nih, sahabat kebahagiaan, ini adalah cinta yang melekat banget, kamu melekat banget sama diri dia. Coba memahami agar rindu itu tidak menyiksa kamu. Karena terkadang setiap orang juga memiliki misi jiwa di dalam sebuah hubungan, entah itu mempertahankan, entah itu melepaskan, entah itu misi jiwa dalam kebersamaan atau keberagaman. Ini bisa terjadi antara kamu dengan diri dia. Jadi kartu Half Moon di sini,
rindumu sama dengan rindu dia. Pertemuan kamu bersama diri dia adalah siklus untuk bisa membangkitkan hubungan ini penuh dengan makna. Kalimat oracle-nya adalah siklus, rindu, dan pertemuan. Jadi pertemuan kamu sama dia adalah bagian dari takdir. Dan kamu punya nasibnya sendiri dalam hubungan ini. Entah itu penuh dengan emosional, penuh dengan sukacita, atau justru penuh dengan ketakutan atau penderitaan. Ini terserah kalian soal pembagian, karena ini adalah bacaan general. Namun secara detail koneksinya di sini adalah rindumu sama dengan rindu dia. Pertemuan kamu bersama dengan diri dia adalah takdir. Dia juga menantikan sebuah pertemuan yang indah penuh dengan emosional kepada saat bagian. Karena cinta kamu bersama diri dia adalah bagian dari takdir, di mana kamu yang akan menentukan arah kebahagiaannya itu seperti apa. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, mind saat kebahagiaan. Secara detail di sini isi pikiran kamu sama diri dia mungkin banyak kesamaan juga. Ya, secara pola pikir kamu sama dia ini mungkin banyak kesamaan. Mind di sini tentang pikiran, logika, dan pertanyaan. Kamu punya pertanyaan yang sama dalam hubungan ini kepada dia, dia juga sama punya pertanyaan yang sama dalam hubungan ini kepada kamu. Kamu sama-sama orang cerdas di sini sangat bagian, dan Kevin melihat di sini ada cinta secara mental. Kalau di sini ada cinta secara mental dan ngerasain hubungan ini kuat banget dari segi pemikiran, maka pertahankan. Karena kamu bisa merubah pola pikir yang lama menjadi pola pikir baru. Kamu bersama diri dia bisa berkembang dalam pemikiran-pemikiran yang baru. Koneksi kamu bersama diri dia punya pemikiran yang besar dan pemikiran yang luas, serta pemikiran yang positif. Maka pertahankan ini sebagai modal cinta secara mental kamu bersama dia, sehingga kamu bisa tumbuh berkembang dengan dia lebih positif lagi. Apakah ketika aku mikirin dia mikirin aku? Di sini jawabannya adalah iya. Karena main ini indikasinya itu adalah pikiran. Pikiran manusia bisa menciptakan sebuah realitas saat kebahagiaan. Maka berpikirlah hal-hal yang positif, jangan berpikir jorok ya. Berpikirlah bahwa kamu bersama diri akan tumbuh berkembang. Ngejalin hubungan ini bukan hanya mencari sebuah kenyamanan saja, tapi mencari sesuatu yang tumbuh dan juga berkembang. Kalau kamu cuma nyari hubungan yang nyaman-nyaman doang, terkadang yang nyaman ini bisa ngerasain kebosanan. Maka carilah hubungan yang bisa tumbuh dan berkembang, termasuk berkembang dalam pola pikir. Dan Kevin melihat kamu harus memperbarui pola pikir yang positif sama dia, sehingga hubungannya akan penuh dengan kesan, akan penuh dengan romansa yang jauh lebih bermakna lagi. Karena Kevin merasakan ya saat bagian jalan pikiran kamu itu sama-sama dia. Agar bertemu di dalam jawaban yang sama, bagaimana caranya? Mungkin ini ada pertanyaan juga kamu sama dia, dia ke kamu. Sering-sering kalian melakukan deep talk, berbicara lebih dalam sama dia, ngomong dari hati ke hati. Sering-sering kalian membahas tentang perasaan yang terdalam. Ketika kalian sering membahas tentang perasaan yang terdalam, deep talk di sini, maka terciptalah sebuah koneksi antar jiwa. Dan itu Kevin tulis di buku itu. Kalian ngobrol lebih dalam, memahami perasaan, maka koneksinya ada. Dengan berbagi cerita, berbagi pola pikir, dan lain sebagainya, ngobrol lebih dalam, maka koneksi itu akan semakin tercipta, dan kalian akan menciptakan sesuatu hal yang sifatnya adalah positif. Energi kamu sama diri dia terhubung secara pikiran, terhubung secara mental, terhubung secara perasaan. Dan di sini di kartu Revel juga ada energi fisik. Jadi baik fisik, perasaan, pikiran ini terhubung. Tinggal bagaimana jiwa kalian menyatu di dalam kesadaran cinta secara spiritual. Oke Kevin, kok bahasanya kayaknya susah banget dan lain sebagainya. Kalian cek aja video-videonya Kevin ya, karena pembahasannya Kevin di tarotnya Kevin itu adalah tarot psikologi ya, saut bagian tarot psikologi. Sehingga bahasanya Kevin seperti ini ya. Pasti kalian yang udah lama nonton paham ya tentang bahasanya Kevin di sini. Tapi kalau misalkan kalian yang baru pertama nonton, ya pelan-pelan saja ya, saut bagian. Karena yang Kevin share itu adalah edukasi ya. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kevin pakai kartu ini aja deh, kartu Deeply Oracle. Kita cek. Oke.
untuk energi kamu bersama dia. Kita akan cek koneksi kamu bersama diri dia dalam hubungan ini. Oke, ada kartu blank, saat bagian. Dua kartu pertama, atas dan juga bawah, ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah ketidaktahuan, sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol, yang datangnya itu dari kecemasan. Pada dasarnya kamu sama dia ini sama-sama takut kesepian atau takut kehilangan. Dan Kevin merasakan kamu yang kayak ngerasa sepi di dalam sebuah keramaian, dia juga ngerasain hal yang sama. Mungkin kalau dilihat dari angka kelahiran ini akarnya ada di angka akar 1 nih. Tapi terlepas dari itu semua, saat bagian Kevin ngerasain bahwa kamu sama dia butuh arahan sih. Butuh arahan untuk menyadari hubungan ini sebenarnya hubungan penuh dengan makna, sehingga kalian nggak ngerasain cinta buta. Kartu blank di sini memiliki makna tentang buta, ketidaktahuan, dan juga kosong. Maka sering-sering kalian nonton channel YouTube-nya Kevin untuk mendapatkan sebuah edukasi, biar sahabat kebahagiaan juga bisa terhubung secara jiwa antar kamu dengan diri dia. Dan ini mungkin adalah pesan dari semesta yang tujuannya adalah untuk menyadarkan sahabat kebahagiaan bahwa orang yang namanya kamu sebut dalam hati itu adalah orang yang spesial dalam hati kamu. Maka dari itu perbanyak edukasi tentang cinta, biar sahabat kebahagiaan juga bisa menjaga cinta ini penuh dengan sesuatu hal yang positif dan bisa dinikmati, bukan sesuatu hal yang membuat kamu cemas. Maka dengarkan video-video yang mungkin temanya adalah tema-tema yang positif ya, untuk membangkitkan semangat kamu untuk tumbuh di sini. Karena manfaat dari melihat video yang positif ini pasti akan membuat kamu semakin semangat untuk menjaga cinta itu. Baik ini adalah cinta secara fisik, cinta secara mental, cinta secara spiritual, cinta secara emosional, atau cinta secara mental, ini semuanya akan tumbuh di sini. Karena Kevin melihat ketidaktahuannya dia tentang mengolah emosional, ketidaktahuannya dia tentang koneksi ini sebenarnya dalam. Kalau dia nggak tahu tapi dia menyanyiakan ini, dia berarti menyanyiakan tentang hubungan yang penuh dengan makna. Tapi kalau dia tahu bahwa oke, koneksi ini, hubungan kau dan dia ini punya makna yang dalam, dan dia tahu untuk menjaga itu, maka hubungannya tumbuh. Dan sebenarnya kamu sama dia punya koneksi yang besar, punya sesuatu hal yang tumbuh di situ. Tapi karena nggak tahu, akhirnya disia-siakan. Jadi jangan sia-siakan hubungan ini, karena hubungan ini bisa tumbuh sama kebahagiaan. Di kartu rival di sini juga pertumbuhan juga. Lalu untuk energi yang selanjutnya, harmoni. Secara detail energi kamu sama dia tuh punya harmoni yang sama. Dia tuh nyaman sama kamu, saat kebahagiaan penuh dengan emosional. Kalimat oracle dari kartu harmoni di sini adalah harmoni, kenyamanan, dan juga emosional. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa dia tuh sebenarnya punya perasaan gak sih sama aku? Punya, suatu bagian. Jangan mempertanyakan hal-hal semacam itu. Ini justru akan membuat kamu semakin cemas. Ketika kamu yakin dan percaya bahwa aku sama dia tuh punya banyak kesamaan, maka itu adalah tolak ukurnya. Itu adalah patternnya kamu sama dia. Ya, pertanyaan semacam ini atau validasi semacam ini mungkin datangnya dari perubahan sikapnya dia yang tidak lagi menunjukkan ekspresi emosional kepada kamu. Kenapa nggak nunjukin hal semacam itu? Karena mungkin kalian jarang melakukan komunikasi secara dalam. Kalian jarang melakukan deep talk. Kalian jarang meluangkan waktu untuk benar-benar berkualitas dalam ngejalin sebuah hubungan. Tapi Kevin yakin dan percaya cinta kamu yang tumbuh sama dia punya harmoni yang sama, rasa nyaman yang sama, dan bahkan orang ini ngerasa bahwa aku nyamannya sama kamu. Aku nyamannya sama kamu. Maka jalani itu, karena dia nyamannya sama kamu. Dan mudah-mudahan cinta ini bukan cinta yang penuh dengan karma buruk ya. Bukan penuh dengan karma buruk, tapi cinta yang memang pada dasarnya memiliki karma yang cukup baik, bahwa kalian bersatu bersama diri dia untuk menciptakan koneksi emosional yang lebih dalam, sehingga hubungan kalian bisa berbagi kebahagiaan sama dia. Karena di sini hubungannya penuh dengan harmoni. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, remove, saat bagian. Remove ini tentang ketiadaan, hilang, dan lepas. Melepaskan itu jauh lebih sulit daripada mempertahankan hubungan. Melepaskan jauh lebih rumit lagi. Karena pada dasarnya hubungan ini gak bisa dilepasin, sahabat bahagiaan. Orang ini mungkin pernah melepaskan kamu, tapi pada kenyataannya gak akan bisa bertahan cukup lama. Begitupun juga kamu. Karena cinta kamu bersama diri dia penuh dengan sisi emosional. Jadi kartu remove di sini tentang ketiadaan, tentang rasa hilang, dan
tentang sebuah pelepasan. Jika kamu melepaskan keinginan yang melekat, maka hubungannya bisa dinikmati. Terkadang melepaskan itu juga bagian dari cinta. Melepaskan dengan kebahagiaan, melepaskan dengan pasrah, melepaskan dengan ikhlas, maka cinta akan tumbuh. Cinta tanpa syarat itu melepaskan ketakutan-ketakutan dalam hubungan itu, sehingga pasrah, energinya masuk ke dalam ranah spiritual, maka cintanya bisa dinikmati salah sebagian. Tapi untuk berada di tahap itu butuh kesadaran yang tinggi. Bukan cuma aku pengen ngelepasin dia, aku pengen lupain dia. Itu kamu cuma pengen mencari penyesalannya dia saja. Kalau misalnya kamu mau ngelepasin dia, tapi dia nggak nyesel-nyesel, akhirnya apa? Menciptakan energi negatif, overthinking dan lain sebagainya. Tapi Kevin ngerasa bahwa hubungan kamu sama dia itu sulit untuk dilepaskan sih. Karena di kartu harmoni ini sudah masuk ke dalam cinta penuh dengan emosional yang mendalam. Dan keterikatan emosional ini memang menciptakan ruang rindu, ruang perasaan yang sudah sangat dalam juga. Ini energi yang Kevin rasa. Ini Kevin ngerasain ya, kamu sama dia tuh perjuangannya itu besar banget sih. Perjuangannya itu dalam banget, besar banget, dalam banget, lama banget juga. Sehingga disayangkan kalau misalkan tidak diisi dengan edukasi cinta yang positif. Karena kalau misalkan kamu ngedapetin informasi yang mungkin entah itu dari channel YouTube-nya Kevin atau channel YouTube-nya Kamela Morgan atau dari siapapun saja, kalian mempelajari esensi positifnya di situ dan kalian tumbuh di situ, maka hubungannya bisa dinikmati sangat bagian, sehingga pelepasannya di sini tidak akan menyiksa kamu. Yang dilepaskan apa? Rasa takut, rasa cemas, rasa cemburu yang berlebihan, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Yang negatif ini dilepasin. Kenapa dilepasin? Biar kamu bisa nikmatin. Tapi kalau energi fisiknya itu nggak bisa dilepasin saat bagian. Energi fisiknya nggak bisa dilepasin, dan bahkan energi emosionalnya itu nggak bisa dilepasin. Jadi nikmatin aja. Mudah-mudahan ini bukan cinta penuh dengan penderitaan ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan bener kan? Satu bagian pembacaan Kevin kali ini adalah bacaan yang lebih dalam lagi ya. Secara detail orang yang kamu sebut dalam hati, koneksi kamu sama dia adalah bagian dari destiny. Ya, kamu sama dia adalah bagian dari destiny, bagian dari takdir, bagian dari ketetapan, bagian dari kepastian Tuhan. Ketemu sama dia adalah takdir. Kalau kamu ketemu sama dia adalah bagian dari takdir, ciptakan nasib hubungan yang bertumbuh menjadi lebih baik. Biar kamu gak ngerasain rasa hilang, gak ngerasain buta, ketidaktahuan kosong, gak ngerasain fear, ketakutan, gak ngerasain kayak hubungannya rindu yang menyiksa, gak ngerasain pikiran yang membebani. Tapi kamu di sini bisa mengolah hubungan ini dengan sesuatu hal yang positif. Pelepasan terkadang bisa membuat kita menjadi positif. Lepasin rasa takut kamu, lepasin rindu yang berlebihan, lepasin tentang tuduhan-tuduhan tentang diri dia, lepasin segala energi negatif dengan cara apa? Memaafkan. Aku menerima diriku dengan sepenuh hati terhadap perasaan cinta yang aku rasakan kepada diri dia. Aku memaafkan segala hal yang pernah aku lakukan kepada diri dia, baik yang disengaja ataupun tidak. Dan aku memaafkan diri dia, aku mengampuni diri dia, dan aku menerima cinta ini sebagai bagian dari takdir. Kata kuncinya adalah memaafkan. Karena kalau kita sudah memaafkan segala sesuatunya, perasaan takut, perasaan sedih, perasaan yang negatif, energi force itu bisa didamaikan. Karena kamu sudah mengampuni di situ. Jangan menyimpan sebuah benci di dalam sebuah hubungan. Karena ketika kamu menyimpan sebuah benci di dalam hubungan, itu akan mengakar sebagai bentuk ketakutan dan sesuatu hal yang negatif. Tapi ketika benci itu hadir dan kamu mengampuni, kamu memaafkan, maka perlahan-lahan kamu bisa ngerasain hubungan itu penuh dengan pelepasan, penuh dengan sesuatu hal yang positif. Pelepasannya di sini bukan berarti ngelepasin dia ya. Ini adalah kiasan. Jadi kalian harus memahami pembacaan Kevin dengan seksama ya. Dan kartu destiny di sini adalah takdir. Orang yang kamu sebut namanya dalam hati kamu, secara koneksi ini adalah takdir. Secara koneksi ini adalah takdir. Dan di takdir di sini, kamu kalau misalkan pengen lebih dalam lagi tentang bacaan ini, beli buku ini satu bagian. Karena Kevin menulis loh, ada di temanya Kevin,
ada di temanya Kevin di sini. Tentang sebuah misi jiwa, tentang sebuah risalah suara hati, tentang sebuah takdir yang terhubung. Di pembacanya Kevin di sini, ini Kevin nulis ya, di sketsa 2, takdir yang saling terhubung. Ini ada di temanya di sini. Kalian bisa miliki bukunya, ada di link deskripsi ya, saat bagian. Itu limited edition. Karena kalau misalkan udah sesuai target, nggak akan Kevin cetak lagi sih. Dan bukunya pasti akan ada volume 3-nya, 4, 5, dan mungkin kisah-kisah inspiratif bisa Kevin tulis juga. Oke. Kita cek untuk energi yang terakhir. Itu kan bener kan, memperbaiki satu bagian. Apa yang Kevin sampaikan tadi, mungkin itu adalah pesan dari semesta. Dan kalimat oracle-nya tentang kartu knighting di sini adalah perbaikan proses jejak. Jadi masih ada kesempatan hubungan kamu sama dia untuk bisa memperbaiki. Dari apapun yang Kevin sampaikan, mungkin ini adalah petunjuk dari semesta bahwa kamu butuh memperbaiki hubungan ini. Cinta penuh makna, cinta yang penuh dengan koneksi positif, biar cinta kamu sama kamu sama dia ini bisa dinikmati. Untuk memperbaiki bisa nggak? Bisa banget. Saling terbuka, saling mengampuni, saling menerima satu sama lain, maka kamu bisa menciptakan sebuah proses untuk memperbaiki. Simbolnya ada sosok yang sedang menjahit. Yang dijahit ini gunung. Kenapa gunung? Gunung itu adalah simbol dari permasalahan. Menjahit artinya adalah memperbaiki. Meskipun ada bekas jahitan, meskipun ada bekasnya di situ, tapi kamu punya usaha untuk memperbaiki sama dia, untuk menjadi hubungan yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Agar apa? Takdir pertemuan kamu sama diri dia bisa dirasakan sebagai sesuatu hal yang tumbuh, sesuatu hal yang positif, bukan sesuatu hal yang negatif, penuh dengan ketakutan dan ketidaktahuan. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari tema kita hari ini. Dan segala bentuk energi positifnya Kevin klaim ya. Kevin klaim untuk energi positifnya, buang sisi negatifnya. Lalu untuk zodiak dan inisial namanya, ada zodiak apa? Kita cek bersama-sama ya, sahabat bagian. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kita cek untuk zodiaknya, ada Leo. Lalu di sini adalah Pisces, ada Cancer, ada Taurus, ada Scorpio, ada Gemini, ada Aquarius, ada Virgo, ada Aries, dan yang terakhir di sini adalah Capricorn. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, selamat kebahagiaan. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf B untuk Bravo, lalu di sini ada huruf A untuk Alpha, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf V untuk Viera, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf T untuk Tango, ada huruf O, ada huruf P, lalu selanjutnya ada huruf J, lalu di sini ada huruf R, ada huruf S, lalu di sini ada huruf Y, ada huruf M, lalu di sini ada huruf L, ada huruf U, ada huruf K. Ini jadi kalimat aja nih. Jadi hal yang baik. Oke. Baik. Lalu selanjutnya di sini ada huruf D, lalu di sini ada huruf Z, ada huruf N, lalu di sini ada Q, dan tambahan yang terakhir di sini adalah huruf W. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, sahabat bagian, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata aimasyo.